selamat datang di Victory Kids. Nah, hari ini aku udah bisa lihat nih, semuanya udah siap dan juga udah rapi untuk ibadah pada pagi hari ini. Yuk, kita mau memulai ibadah hari ini, tapi kita mau memulai dengan doa. Mari semua kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun Tuhan dari tidur kami yang semalam, dan hari ini kami boleh bersemangat dan juga penuh sukacita. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir Tuhan, dan juga biarlah internet kami boleh berjalan dengan lancar, dan kami juga boleh sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan demi Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan.
adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan oleh Kakak Victory Kids Tuhan boleh menjadi rema dalam hati kami, dan kami juga boleh mendengarnya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik semuanya udah pada rapi, udah siap karena hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bawakan tema tentang Yesus remaja, dimana kita akan melihat bagaimana sih cerita kehidupan Yesus setelah dia dilahirkan, kemudian dia beranjak remaja gitu ya, bertumbuh dan bertambah besar adik-adik. Nah di sini kalau misalnya kita pelajari beberapa minggu lalu, kita telah belajar bahwa Tuhan Yesus telah dilahirkan di kota Bethlehem. Kemudian pada saat itu para gembala dan juga orang-orang Majus datang mengunjungi Tuhan Yesus dan memberikan hadiah, yaitu berupa emas, kemenyan, dan mur. Seiring berjalannya waktu pun Tuhan Yesus semakin bertambah besar dan juga bertumbuh ya. Sama seperti kita manusia, kita juga bertambah besar dan juga bertumbuh pastinya adik-adik. Nah, kita mau lihat ayatnya yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini sebenarnya bertambah besar. Di Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wah, dari ayat ini kita bisa lihat ya bahwa Tuhan Yesus pun sama adik-adik seperti kita, manusia pada umumnya. Dia bertambah besar dan juga bertambah hikmat, makin pintar gitu ya. Sama seperti adik-adik juga yang ada di rumah, kita setiap hari dirawat oleh orang tua kita, diberi makan, disekolahkan gitu ya. Dan kita juga makin bertambah besar, makin pintar gitu ya. Dan makin tahu gitu ya tentang yang benar dan yang tidak benar adik-adik. Nah, di sini kita akan menelusuri cerita tentang bagaimana kehidupan Tuhan Yesus saat ia berusia belasan tahun. Nah, di sini kakak akan memulai dengan sebuah pertanyaan adik-adik. Kita akan lihat pertanyaan pertama. Apakah yang Yesus lakukan di bait Allah? Wah, kalau kalian baca nih ya di Lukas pasal kedua, itu menceritakan tentang bagaimana Yesus di bait Allah pada saat ia berusia 12 tahun adik-adik. Nah, kita akan lihat jawabannya di Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kalau dari ayat ini, kita lihat yang Yesus lakukan apa sih di bait Allah adik-adik? Tuhan Yesus bahasa sederhananya ia belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari guru, belajar dari alim ulama pada saat itu adik-adik. Dia mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Artinya apa di sini? Artinya berarti Tuhan Yesus berpikir secara kritis gitu ya. Sampai-sampai dia memberikan pertanyaan gitu ya kepada alim ulama pada saat itu. Nah, kalau Tuhan Yesus aja yang masih berusia belasan tahun, udah semangat gitu ya, pengen belajar gitu ya. Nah, gimana kita nih adik-adik? Apakah kalian semua nih ya ketika sekolah semangat untuk berangkat ke sekolah, semangat untuk belajar? Kita mau contoh ya, teladan seperti Tuhan Yesus yang semangat untuk belajar, semangat untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan. Kemudian kita lihat pertanyaan kedua. Mengapa Yusuf dan Maria sibuk mencari Yesus? Wah, kira-kira kenapa ya? Jadi pada saat itu ceritanya pas mereka mau pulang adik-adik, Tuhan Yesus itu tertinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah, kita akan lihat di Lukas 2 ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Wah, ternyata Tuhan Yesus saking senengnya gitu ya, dia bergaul dengan alim ulama, dia belajar gitu ya, mendengarkan apa yang disampaikan, dia sampai tertinggal di Yerusalem, bahkan orang tuanya pun nggak tahu gitu ya apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa Tuhan Yesus bisa tertinggal di Yerusalem gitu ya, orang tuanya juga nggak tahu adik-adik. Nah, ini yang pertanyaan kedua, ini jawabannya adik-adik ya. Sekarang kita lihat pertanyaan ketiga. Bagaimana pada akhirnya Tuhan Yesus ini bisa ditemukan? Kira-kira gimana nih adik-adik, ketemu gak nih ya di ayat mana yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akhirnya berhasil ditemukan? Kalau gitu kakak kasih tahu nih ya, ada di Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Jadi setelah 3 hari barulah nih ya Tuhan Yesus ditemukan. Ternyata Tuhan Yesus ada di mana? Di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama. Kalau adik-adik tahu ya, alim-alim ulama pada saat itu usia udah jauh banget di atas Tuhan Yesus. Udah tua-tua gitu ya. Bahkan mungkin Tuhan Yesus sendiri yang masih muda, yang masih berusia belasan tahun, yang mau belajar pada saat itu, yang mendengarkan alim-alim ulama ini bercerita. Nah, jadi Tuhan Yesus pada akhirnya ditemukan ya, walaupun sempat tertinggal di Yerusalem ya, gara-gara apa? Gara-gara dia asik gitu ya, bergaul dengan alim ulama. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Apa yang Yesus sampaikan kepada orang tuanya ketika dia tuh berhasil ditemukan? Apa kira-kira? Ketemu gak kalian adik-adik di ayat mana yang menyatakan pertanyaan tersebut? Ada di Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Wah, ini jawaban dari Tuhan Yesus ya. Jadi ternyata karena memang dia diutus oleh Allah sendiri gitu ya, untuk dia berada di bait Allah gitu ya. Tapi pada saat itu Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya nggak ngerti apa sih nih yang maksud perkataan Yesus gitu ya. Jadi memang dia diutus oleh Bapa, diutus oleh Allah untuk berada di dalam bait Allah adik-adik, di dalam rumah Bapa. Nah, jadi itu tadi. Jadi apa sih sebenarnya Kak kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini? Kesimpulannya adik-adik, kita bisa mempelajari teladan dari Tuhan Yesus. Ketika dia berusia belasan tahun gitu ya, dia sudah memiliki semangat, memiliki tekad untuk apa? Untuk belajar. Tuhan Yesus memiliki sifat dan karakter yang rajin dan juga dia aktif belajar. Dia nggak malu untuk belajar. Meskipun masih muda, tapi dia tetap mau belajar gitu ya. Bahkan belajarnya nggak tanggung-tanggung sama ahlinya langsung, yaitu ahli-ahli ulama pada saat itu. Mungkin kalau misalnya kita tarik ke zaman sekarang, itu adalah seorang profesor adik-adik ya. Nah, jadi kita di sekolah bisa mencontoh sikap dari Tuhan Yesus. Yaitu apa? Ketika di sekolah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika guru memberikan tugas, kita juga mengerjakan tugasnya dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita bisa meneladani sikap rajinnya dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan yang kita bisa pelajari dari kisah remajanya Tuhan Yesus. Semoga kita sama-sama belajar ya untuk memiliki sikap yang rajin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana nih sharing firman dari Kak Hana tadi? Semoga bisa disimak baik-baik ya tadi. Oke, sekarang kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong papa mamanya untuk siapkan persembahan. Lalu sekarang kita untuk berdoa persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga setiap harinya Tuhan boleh ingat apa yang disampaikan oleh Kakak Victory Kids tadi Tuhan. Dan kami juga boleh melakukannya setiap hari apapun itu yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Nah adik-adik, kita telah selesai dalam penghujung ibadah Victory Kids. Hari ini kita telah belajar firman Tuhan, yaitu kita mau meneladani sikap rajinnya dari Tuhan Yesus ya. Ketika ia masih berusia remaja belasan tahun, tapi dia memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Oleh karena itu, mari kita tutup ibadah hari ini dengan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa mengikuti ibadah secara online. Dan biarlah Engkau memberkati ya Tuhan ibadah kami Tuhan. Berkati setiap firman yang telah kami terima Tuhan. Biarlah firman yang kami terima boleh kami praktekkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus ketika ia masih berusia remaja. Ia menjadi pribadi yang rajin Tuhan. Menjadi pribadi yang aktif dan juga berpikir secara kritis Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.